Mun muha ulun, ulun tutupi topeng. Apakah buhan pian pinandu lawan ulun? Pinanya kada. Padahal orangnya tetap sama. Hai, kayak apa kabar pian berataan? Kembali lagi lawan Kak Melin di ruang belajar pintar banar. Coba jujur, siapa di sini nang langsung hal limpungan bilanya disuruh mencari persamaan kata atau sinonim dalam bahasa Inggris? Padahal tuh ya, sinonim tuh bentuk katanya aja nang beda, tapi maknanya tetap sama. Di episode kita kali ini, kita akan belajar cara menemukan persamaan kata tersebut melalui beberapa rute sederhana yang bisa Buhan Pian ikuti. So, let's start the lesson. Sebelum kita membahas rute sederhananya, Buhan Pian bisa bayangkan nih, sinonim ini tuh layaknya seorang yang memakai topeng. Nah, begitu juga dengan soal UTBK, yang dimana ada kata-kata yang seolah-olah memakai topeng. Tugas Buhan Pian adalah membuka topeng tersebut untuk menemukan persamaan kata atau maknanya. Terus gimana Kak caranya? Tenang, karena di sini kita akan membahas rute sederhana tersebut. So, let's find out the way. Rute pertama, temukan kalimat yang mengandung kata yang ditanyakan pada soal. Supaya cepat, gunakan teknik scanning. Bagi Buhan Pian yang belum tahu teknik scanning itu apa, bisa lihat video ini ya. Nah, mun Buhan Pian sudah paham. Nah, setelah Buhan Pian ketemu kalimatnya, pahami isi kalimat tersebut. Semakin mudah Pian paham, akan semakin mudah pula Buhan Pian menemukan persamaan kata tersebut. Nah, kita masuk ke rute yang kedua. Di rute ini, Buhan Pian pahami konteks kalimat sebelum atau sesudah dari kata yang ditanyakan pada soal. Nah, tujuannya Buhan Pian supaya menemukan petunjuk yang ada di konteks tersebut. Petunjuk ini tuh bisa berupa contoh, sebab akibat, atau penjelasan tambahan yang tujuannya itu untuk mengenali kata yang ditanyakan. Ibaratnya nih lah, orang yang memakai topeng. Kita mungkin kada langsung tahu siapa orang tersebut. Tapi kita bisa mudah mengenali identitas orang tersebut melalui gerak-geriknya. Setelah Buhan Pian paham nih dengan konteks kalimat sebelum ataupun sesudahnya, kita masuk ke rute ketiga. Di rute ketiga ini, Buhan Pian membandingkan atau mencocokkan informasi dengan opsi setiap jawaban. Nah, disinilah pentingnya penguasaan vocabulary. Mun Buhan Pian benar-benar kada tahu arti dari setiap opsi jawaban, Buhan Pian jangan menyerah. Buhan Pian bisa eliminasi setiap opsi jawaban yang benar-benar kada sesuai dengan konteks bacaan. Itu dia 3 rute sederhana yang bisa Buhan Pian ikuti. Setelah kita tahu nih rute-rutenya, selanjutnya adalah Buhan Pian harus mengenal bentuk soal synonym question. Biasanya bentuk soalnya tuh berbunyi kayak gini nih. The word X is similar in meaning to. The word X in paragraph X can be replaced with. The word X in paragraph X is closest in meaning to, atau bisa juga muncul soal rumpang kayak gini. Now, it's time to practice the theory. Sebelum kita membahas soalnya nih, Buhan Pian bisa pause video ini dan jawab pertanyaannya di kolom komentar ya. Are you done? Ayo kita bahas. Nah, di soal pertama ini, Buhan Pian ditakuni nih, kata exacerbate in paragraph is closest in meaning to, artinya Buhan Pian disuruh mencari sinonim dari kata exacerbate. Buhan Pian yang rute pertama, cari kalimat yang mengandung kata exacerbate. Gunakan teknik scanning yang seperti kakak jelaskan sebelumnya. Di paragraf, kita cari kata exacerbate, nah, ada di kalimat kedua. Setelah dapat nih kata atau kalimat yang mengandung kata exacerbate, selanjutnya pahami kalimat tersebut. Dari kata acid sampai problem. Nah langsung aja, acid in coffee and proteins in dairy products. Cairan asam yang ada di mana? Yang ada di kopi dan juga protein yang ada di dairy product atau produk olahan susu. Ini tuh exacerbate the problem. Titik-titik masalah. Jadi, ada nih yang dilakukan oleh acid in coffee sama proteins in dairy product terhadap problem. Buhan Pian bisa langsung ke rute yang kedua, yakni baca konteks kalimat sebelum ataupun sesudahnya. Nah, di kalimat sebelumnya ini kan ada kalimat certain food, however, namun ada loh makanan tertentu yang berkontribusi dalam menghasilkan production of sulfurous gases in the back of the mouth. Yang artinya ada makanan tertentu nih yang berkontribusi untuk menghasilkan gas sulfur di belakang mulut.
Nah, gas sulfur nih FYI ya, gas yang menghasilkan bau mulut. Nah, Bu Han Pian langsung ke rute ketiga. Cocokkan makna atau tone dari kalimat ini. Bu Han Pian bisa pahami kalau misalnya kalimat ini tuh kan konotasinya negatif ya. Karena dia menghasilkan gas sulfur yang ngebuat mulut kita tuh bau gitu. Nah, setelah itu kita pahami lagi kalimat atau konteks setelahnya. Nah, di sini ada kata mints dan juga mouthwashes. Mints dan juga obat kumur gitu ya. It tended to mask or prevent bad breath yang digunakan gitu. Yang diniatkan untuk menutup ataupun mencegah nafas yang bau, itu tuh sebenarnya actually worsen the condition. Sebenarnya memperburuk masalah atau kondisi. Kondisi apa? Kondisi bau mulut tadi gitu. Karena sugar and alcohol dries out the mouth. Nah, Bu Han Pian rasakan tone atau kalimat setelahnya. Di kalimat ini tuh tone-nya juga negatif gitu, logikanya ya. Kalau misalnya ada hal yang negatif, terus ditambahin lagi hal negatif, maka seharusnya kata exacerbate ini memperburuk suatu masalah gitu. Langsung aja kita eliminasi jawabannya. Apakah jawabannya exaggerate? Exaggerate ini artinya melebih-lebihkan. Kalau misal nih melebih-lebihkan masalah, ini kurang tepat. Karena apa? Sebenarnya masalahnya itu sudah ada gitu, nggak dilebih-lebihkan. Maka exaggerate itu salah. Yang B, evoke. Nah, evoke ini artinya membangkitkan. Konteksnya ini adalah membangkitkan perasaan atau kenangan. Ini kan nggak nyambung konteks juga ya. Masa dia evoke the problem, membangkitkan sebuah masalah gitu. Ini kurang tepat juga. Terus worsen. Worsen ini artinya memperparah atau memperburuk. Nah, ini sesuai dengan konteks kalimat yang bilang acid in coffee and proteins in dairy product, dia itu memperburuk masalah gitu. Maka jawabannya adalah C. Kenapa nggak D sama E? Kalau D ini artinya penyebab atau menyebabkan gitu. Acid in coffee and proteins in dairy product menyebabkan masalah. Nah, ini kurang tepat karena apa? Sebenarnya masalahnya itu udah diperkenalin di kalimat sebelumnya. Terus E ini irritate yang artinya mengiritasi atau membuat seseorang jengkel gitu. Konotasinya atau konteksnya itu lebih tepat sebagai menjengkelkan itu. Maka exacerbate the problem, irritate the problem itu juga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah C, worsen. Tadi udah kita menjawab soal nomor 1 kan? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Bu Han Pian bisa jawab soal ini di kolom komentar ya. Are you done? Let's find the answer. Nah, di soal kedua ini merupakan bentuk synonym question. Tapi ini merupakan soal rumpang. Bedanya ya dengan nomor soal di nomor 1 tadi tuh, di soal nomor 2 kita tuh harus mencari kata yang ditanyakan pada soal. Sedangkan tadi di soal nomor 1 kita sudah disediain katanya. Nah, di kalimat 2 ini Bu Han Pian untuk menemukan kata yang ditanyakan bisa perhatikan atau cari kata kunci di pertanyaan ini nih. Kakak bakal pilih kata bigger. Nah, kemudian Bu Han Pian bisa cari ke teksnya. Cari yang kata bigger. Nah, sini ada. Setelah itu, Bu Han Pian pahami dan baca kalimat yang mengandung kalimat rumpang ini. Bigger, kemudian brighter, have higher levels of contrast, and, nah ini dia, emit. Jadi sinonim dari emit itu apa? Ini dia kata yang ditanyakan. Emit more blue light. Kita bisa pahami dulu nih. Ini disimpulkan gitu bahwa ada loh tren yang jelas terkait apa? Terkait new devices, terkait perangkat baru yang lebih bigger, yang lebih besar, yang lebih bercahaya, dan memiliki level kontras yang lebih tinggi gitu. Dan titik-titik lebih banyak cahaya biru. Nah, di sini Bu Han Pian bisa nih masuk ke rute yang kedua. Pahami konteks kalimat sebelumnya. Nah, di sini nih kakak akan baca kalimat sebelumnya nih. Professor Greengrass was part of a study. Jadi Profesor Greengrass itu bagian dari penelitian yang mempublish, yang menerbitkan di Frontiers in Public Health gitu. Nah, Profesor Greengrass ini menganalisis cahaya yang titik-titik oleh perangkat. Nah, di konteks ini Bu Han Pian bisa pahami bahwa devices gitu. Devices ini tuh misal seperti HP ataupun laptop gitu ya. Nah, seperti HP ataupun laptop. Apa sih yang dilakukan HP ataupun laptop terhadap cahaya? Langsung aja kita ke opsi jawabannya nih. A.
asyad ini artinya bayangan atau naungan gitu. Kalau misal kita terapkan ke kalimat ini, cahaya yang memberikan naungan terhadap perangkat. Ini nggak masuk akal kan? Karena HP itu tidak memberikan naungan kepada cahaya gitu. Maka opsi A ini kurang tepat. Kemudian yang B, trigger atau memicu. Nah, apakah perangkat ini memicu cahaya? Ini juga kurang tepat. Yang C, produce artinya menghasilkan. Apakah perangkat itu menghasilkan cahaya? Nah, ini jawabannya baru tepat karena layar HP sendiri atau layar laptop itu kan menghasilkan cahaya. Nah, kenapa D sama E ini kurang tepat? Kalau reflect ya, reflect itu artinya pantulan. Nah, kalau pantulan tuh biasanya terjadi pada cermin gitu. Dan nggak mungkin juga kan device atau smartphone itu memantulkan cahaya gitu. Kemudian yang E, block. Nah, kata block ini artinya menghalangi. Menghalangi, apakah perangkat menghalangi cahaya? Ini juga kurang tepat. Nah, kalau misalnya kita masukkan ke kalimat yang mengandung kata yang ditanyakan, it concluded there was a clear trend for new devices to be bigger, brighter, have higher level of contrast, dan produce more blue light, dan menghasilkan lebih banyak cahaya biru. Nah, ini masuk ke konteks kalimat yang ditanyakan. Maka nomor 2 jawabannya adalah C, produce. Sekarang waktunya bertetakunan. Ada pertanyaan masuk nih dari teman kita, @luddevivi. Kakak, kayak apa cara bisa cepat belajar banyak vocab? Ulun selalu lupa arti kata-kata tuh. Next question nih, terkadang Pian pasti ngalamin kondisi yang dimana buhan Pian benar-benar kada tahu arti pilihan di setiap opsi jawaban kan? Nah, selain menggunakan strategi tadi, kunci mengerjakan synonym question adalah memiliki tabungan vocabulary. Cara nabungnya gimana? Mudah kok, buhan Pian rutin aja latihan soal dan baca kalimat ataupun konsumsi konten-konten bahasa Inggris. Semisal nih, ketemu kata yang buhan Pian kada tahu, langsung cari artinya, pahami, habis itu catat. Sedikit demi sedikit, tabungan vocabulary buhan Pian otomatis akan bertambah. Intinya tuh lah, strategi itu tuh penting, tapi bekal vocab juga kada kalah wajib. Satu lagi dari teman kita, thewinner__00. Biasa pilgan tuh jawabannya mirip-mirip kak, mana teksnya panjang, bingung ulun jawabnya. Memang ya, teks di UTBK seringkali panjang-panjang. Tapi buhan Pian jangan khawatir, buhan Pian bisa menggunakan teknik scanning yang sudah kita jelaskan di episode sebelumnya. Buhan Pian bisa fokus pada kata kunci yang ditanyakan di soal. Kalau kata kuncinya nih sudah ketemu, bisa langsung terapkan peta berpikir atau rute yang sudah kita pelajari tadi. Tapi kalau ternyata pilihan jawabannya mirip-mirip, disitulah pentingnya penguasaan dan pemahaman vocabulary. Karena buhan Pian harus ingat, di UTBK itu bukan sekedar mencari jawaban yang artinya mirip, tetapi jawaban yang paling tepat sesuai dengan konteks kalimat. Nah, mun buhan Pian ada takunan lain, tulis aja di kolom komentar lah. Jadi, jangan langsung menyerah ya kalau buhan Pian ketemu kata-kata yang seolah-olah memakai topeng. Begitu buhan Pian ketemu soal synonym question, buka topeng tersebut dengan peta berpikir yang sudah kita pelajari, yakni baca kalimatnya, cari petunjuk dari konteksnya, dan pilih makna yang paling mendekati sesuai dengan konteks kalimat. Sampai sini dululah pembahasan dari kakak. Tonton video ruang belajar lainnya di channel YouTube TVRI Kalimantan Selatan. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini ke kawan-kawan Pian. Supaya apa? Supaya kita pintar berataan. Ulun Kak Melin pamit, sampai kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Ruang belajar pintar benar.